per user kan kasih kuota tetap ya, karena ini kan berbasis kebanyakan model berbasis token ya, hampir semua berbasis token ya. Jadi penggunaannya per ppm token per menitnya itu biasanya dikasih batasannya. Misalnya kalau aplikasi saya setting 120.000 token per menit. Jadi kalau usernya ya saya anggap belum terlalu banyak usernya ya. 120.000 per menit itu ya cukup banyak. Ya teman-teman kalau prompt untuk satu bab itu karena request dan datang itu dihitung semua ya. Jadi kita ngetik perintah itu dihitung token, jawaban juga dihitung token. Misalnya bikin artikel dalam satu bab isinya 10 halaman, ya itu kurang lebih 8.000. Ya, 8.000. Jadi kalau 120 berarti dibagi 8.000 itu. Ya, anggap pas 10.000 ya. 10.000 berarti kalau 120 berarti 12 orang tuh dalam 1 menit merequest yang sama. Ya, dalam 1 menit yang sama ya. Nanti kalau menit berikutnya ya 12 lagi gitu. Nah, maka dipertimbangkan juga skalabilitasnya. Jadi kalau aplikasi kita nanti penggunanya banyak nih, ngirim tokennya gede-gede gitu ya. Nah, kita perbesar aja token per menitnya. Biar nanti dalam waktu bersamaan ya, masih tetap terlayani. Nah, inilah kendalanya kadang beberapa aplikasi yang orang yang baru mencoba gitu ya bikin aplikasi, dia mengetes aplikasinya dia sudah jadi, dia tes sendiri, mungkin dengan 2 orang dengan temennya lancar gitu ya. Pas dites bersamaan dalam satu workshop, kalau workshop itu kan bareng-bareng ya. Nah, kalau ada jeda, request-nya saya minta menit sekian, teman lagi menit berikutnya, nggak masalah, nggak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika misalnya dalam satu kelas, kita ngasih pelatihan, semuanya sama. Ayo kita praktekkan prompt ini. Nah, maka itu kan sama ya dalam 1 menit yang sama. Nah, itulah akan kelihatan aplikasinya benar-benar memenuhi atau enggak. Nah, di situ nanti itu ada token per menitnya. Nah, saya bisa bicara itu karena saya pengalaman sendiri ya, bukan hanya menyampaikan teori ya. Nanti saya contohkan. Ya, aplikasi saya, nah itu sering dipakai oleh di workshop. Ya, karena workshop itu kan bareng-bareng tuh. Nah, awal-awal memang saya ngalami juga tuh. Kok request-nya error terus gitu ya, API-nya. Oh, ternyata kalau dalam waktu bersamaan itu TVM-nya akan dihitung satu gitu, akan diakumulasi. Oke, nanti saya contohkan ya biar teman-teman punya gambarannya. Jadi intinya Azure Foundry menyediakan platform yang mudah bagi siapapun untuk Nah, tentang keamanan nih. Nah, ya sebenarnya nanti ada bahasan khusus kalau untuk security secara umum di Azure ya. Itu banyak sekali bagaimana menangani akses yang luar dari kebiasaan anomali gitu ya. Contohnya ada hacker yang mana dari sisi mana portnya apa yang kita buka itu secara umum di Azure sendiri dan itu bahasanya juga luas. Nah, yang kita bahas malam hari ini adalah khusus untuk yang AI yang akan kita buat. Nah, kabar baiknya adalah semua itu nanti diurusin oleh Azure Foundry ya teman-teman. Jadi default-nya itu sudah secure lah karena mereka sudah ada batasan-batasannya. Makanya salah satunya adalah batasannya
usernya default-nya itu harus terdaftar ke dalam Azure Active Directory atau Entra ID ya. Nah, kalau usernya tidak termasuk situ, nggak akan bisa mengakses. Ya. Ini awal-awal saya juga mengalami itu. Aduh, kenapa kok user dari luar susah sekali ngaksesnya gitu ya. Oh, ternyata harus dimasukkan dulu ke dalam Entra ID-nya. Nah, ini salah satu bentuk keamanannya. Jadi agak susah sih ditembusnya menurut saya ya, karena secara umum Entra ID juga sudah sangat kuat security-nya. Apalagi sekarang mewajibkan untuk login Microsoft Account kan two factor activation kan, ya mewajibkan sekarang wajib. Beberapa saya matikan, tapi selalu notifikatif terus gitu ya. Jadi beri kesempatan 3 kali aktifkan gitu. Jadi keamanannya selalu diperhatikan. Yang pertama, komitmen Azure Foundry terhadap pengembangan AI yang etis dan aman adalah keadilan dan mitigasi bias. Ya. Jadi ada alat deteksinya dan mitigasi biasnya untuk Azure Foundry. Ya, setiap modelnya. Jadi kita bisa memantau nanti dengan dashboard Foundry-nya. Bagaimana apakah ada request yang berlebihan atau ada kalau di network itu ngirim paket yang banyak sekali yang tidak habis-habisnya itu kan merugikan kita. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat dipantau di Azure Foundry-nya. Kemudian kumpulan data inklusif. Ya, inklusif itu namanya inklusif ya. Jadi di platform ini kita kita sendiri. Ya, jadi kumpulan data yang beragam dan untuk melatih sehingga risiko ya. Kita bisa jadi kita bisa beberapa ini agar lebih datanya. Nah, terutama misalnya dibutuhkan data-data khusus ya kayak untuk yang kami lakukan ya kayak untuk penulisan itu biasanya sumber-sumber data pustaka. Nah, itu kadang-kadang kan ada beberapa yang hasilnya tidak valid kan. Itu bisa kita tambahkan dengan data-data kita sendiri, PDF kita misalnya. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah data pustaka dari PDF kita, ya tidak menghasilkan output yang tidak valid atau bias. Nah, di Foundry sudah disiapkan seperti itu. Nah, hebatnya kita tinggal upload saja filenya. Nanti PDF-nya tinggal upload aja, kita request gitu ya. Nah, tidak perlu men-setting orchestration-nya. Zaman dulu itu sebelum ada Foundry, wah kita harus setting dulu tuh orchestration-nya. Bagaimana ini file ini biar bisa diajarkan ke AI, kemudian AI kalau kita request bisa tahu dari sumber file yang mana. Nah, itu dulu lah agak repot lah. Nah, sekarang dengan Azure Foundry mudah sekali. Transparansi dan kemudahan penjelasan. Ya, dokumentasi dan laporannya di Azure Foundry semuanya lengkap. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, aduh nanti tidak ada panduannya. Nah, enggak. Kalau di Foundry di Microsoft itu selalu kalau ada produk yang muncul pasti ada dokumennya. Ini juga untuk memastikan transparansi dalam proses pengembangan AI-nya. Nah, jadi nanti ada dokumentasinya. Misalnya ya temperatur itu gunanya untuk apa sih? Nah, itu kan dalam rangka bahwa gunanya temperatur di AI itu ya untuk ini untuk ya meningkatkan tingkat kreativitasnya.
Jadi semakin tinggi semakin kreatif. Nah, tapi juga kekurangan dari terlalu kreatif adalah apa? Ya, kalau di daftar pustaka itu biasanya jadinya suka halu ya. Ya. Nah, makanya kita tambahkan data kita sendiri biar tidak halu gitu. Privasi dan keamanan, Azure Foundry memprioritaskan privasi data dengan menerapkan langkah keamanan yang kuat dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data. Nah, kita tahu bahwa Microsoft sudah sangat ketat sekali dengan peraturan perlindungan data. Ya, bahkan engineer-nya juga sudah pernah menyampaikan dia sampai bahkan dia tidak tahu isi OneDrive-nya user. Ya, OneDrive-nya user nggak tahu tuh engineer-nya. Saking menjaga sekali perlindungan data. Nah, sudah berapa tahun kan Microsoft punya integritas, ya, dan itu terbukti. Ya, tidak ada kebocoran gitu ya. Kita lihat berita datanya dimain-mainin untuk apa dijual di tempat lain gitu, nggak ada. Nah, ini juga penting, teman-teman. Maka kalau pakai AI itu lihat yang dokumentasi atau privacy policy-nya jelas gitu. Apakah data kita nanti digunakan untuk pelatihan selanjutnya atau enggak. Nah, kalau di Microsoft kan jelas kan semua ada tertera gitu ya. Nah, beberapa AI yang lain itu enggak menyampaikan. Nah, itu mereka memang sengaja dapat datanya itu dari user. Maka jangan FOMO dengan yang hal gratis menurut saya ya. Karena pasti ada sesuatu kalau gratis. Ya, salah satunya adalah mengambil data kita untuk pembelajaran mereka. Praktek pengembangannya aman, faktanya mempromosikan praktik penggodaannya aman dan menyediakan alat untuk mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan keamanan dalam aplikasi AI. Ya, nanti akan kita contohkan bagaimana dengan tampilan yang mudah tapi tetap aman gitu ya. Ya, biasanya kan ada tampilan yang mudah, ada kekurangannya adalah kurang aman kan. Nah, kalau Microsoft tidak keduanya ya. Jadi tetap tampilannya mudah tapi tetap aman. Kemudian yang keempat, akuntabilitas dan tata kelola. Ya, pedoman etika. Microsoft menyediakan pedoman etika dan praktek terbaik untuk pengembangan AI, membangun, menjelaskan proyek mereka dengan standar etika. Ya, jadi sudah patuh dengan etika. Ya, nggak usah khawatir kalau di Microsoft itu semuanya sudah melalui uji juga. Kerangka kerja tata kelola, Azure Foundry mendukung kerangka kerja tata kelola yang mungkin untuk memantau dan mengelola sistem AI secara efektif, memastikan akuntabilitas di seluruh siklus hidup AI-nya. Nah, contoh di dunia nyata nih ya. Sebelum nanti saya tampilkan juga contoh yang sudah saya pakai dan sudah digunakan oleh banyak orang. Ya. Kenapa saya harus menunjukkan ini? Ya, karena untuk memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa membuat AI itu sekarang sudah lebih mudah ketimbang dulu. Ya. Makanya saya contohkan. Kalau saya contohkan mungkin teman-teman berpikir, oh bagus hanya omon-omon nih, dianya sendiri nggak punya. Nah, enggak, punya dan sudah banyak dipakai user. Nanti akan saya tunjukkan. Prinsip pengembangan AI yang etis dan aman bukan hanya teori, ini memiliki aplikasi praktis di berbagai industri. Berikut beberapa contohnya. Nah, kesehatan ya. Contoh tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau teman-teman punya bidang tertentu, itu sebenarnya punya nilai lebih ketika mengembangkan AI. Karena jadinya kita bisa memahami kebutuhan kebutuhan detail dari bidang kita. Nah, dibantu dengan AI-nya. Nah, itu akan lebih bagus ya. Contohnya layanan kesehatan nih. Modelnya dikembangkan untuk menggunakan Azure Foundry dan membantu mendorong mendiagnosis penyakit sekaligus memastikan privasi data pasien. Mengurangi bias dalam penelitian medis. Nah, ini kan pernah
saya praktekkan kan di workshop offline itu, bagaimana membuat mesin learning untuk deteksi penyakit diabetes dengan parameter data-data kesehatan orang. Nah, data kesehatannya kan tetap menjadi data yang dilindungi kan. Nah, kita learning yang sudah bisa mendeteksi dari data-data yang kita berikan. Contohnya itu kan ya, memanfaatkan AI untuk mendeteksi penipuan dan mengelola risiko. Ini juga saya punya banyak cerita dari teman-teman di aplikasi layanan keuangan. Nah, itu sekarang mereka pakai AI itu ya untuk mencari transaksi fraud gitu, transaksi yang anomali yang tidak sesuai. Nah, sebelum ada AI, wah bisa dipantau manual tuh ya, dibandingkan berdasarkan waktu dan terusnya. Nah, sekarang ada AI itu tinggal minta ke AI temukan transaksi yang mencurigakan yang anomali. Nah, bayangkan bisa kebantu banyak banget tuh dengan adanya AI dari sisi keuangan ini. Kemudian pendidikan juga, alat pendidikan berbasis AI dapat memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, memastikan bahwa semua siswa menerima dukungan yang adil dan tidak memihak. Ya, teman kita kemarin ada juga yang di pendidikan bikin alat agent untuk pembelajaran. Nah, itu bagus sekali. Jadi ketika siswa menanyakan jawaban dari soalnya, itu tidak langsung jawab. Nah, diarahkan dulu dia untuk membaca materinya dulu gitu ya. Jadi tidak misalnya 10 kali 2 berapa. Nah, itu tidak langsung dijawab, tapi diarahkan harusnya begini. Jadi dia berpikir gitu. Nah, ini tuh bagus sekali. Kemarin saya lihat, oh iya sekali ada yang membuat aplikasi seperti itu. Ya, jadi banyak implementasinya ya, bagaimana penerapan AI di dunia nyata. Dan itu bisa kebantu dengan adanya Azure Foundry. Oke. Tidak perlu lama-lama, saya tunjukkan aja Foundry seperti apa. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa akses di Zoom Azure AI Azure.com. Azure AI.com ya. Nah, dari depan aja teman-teman udah bisa melihat nih apa fitur-fiturnya. Oke, kita cek ya. Nah, model-modelnya yang bisa disupport. Nah, ini sudah ada semua di sini. Simple to build, open by design. Memang mudah sekali ya bikin pakai ini. Saya sih merasa bahwa orang-orang yang non komputer harusnya sih bisa ya. Meskipun saya sendiri karena bidang komputer saya gampang gitu ya, tapi yang bidang komputer saya kira dengan tampilan seperti ini akan mudah sekali. Dan terbukti dengan beberapa peserta lomba itu beberapa yang dari komputer ya, dan mereka bisa. Oke. Nah, 80.000 lebih customer, 80% di Fortune 500, daily search queries 3 billion ya, 11.000 model. Microsoft Foundry build, optimize, govern AI apps, and agent at scale. Oke. Nah,
skala enterprise, itu teman-teman bisa lihat skala enterprise-nya seperti apa. Nah, ada governance, security, scalability, flexibility. Ya. Jadi, akses kontrolnya seperti apa nih? Pakai Entra ID kan? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi, berbasis Entra ID default-nya ya. Meskipun kalau kita pengen buat public gitu ya, nah itu bisa juga. Jadi kita bikin dulu agentnya agar bisa menjadi API public. Nah itu juga cukup, kemarin saya juga baru dapat tuh ya, bagaimana agent biar jadi API. Kan defaultnya agent itu harus enter ID ya. Nah, kemarin saya sudah berhasil membuat agent yang bisa diakses publik. Karena aplikasi saya punya login sendiri ya. Nah, itu adalah enter ID. Oke. API reference. Nah, ini juga bisa. Ini dokumentasinya lengkap sekali kan. Ya. Ini authentication-nya seperti apa. Mau Perl, mau pakai Python, mau C#, TypeScript, mau Java, API versioning, kemudian request dan response format, plan SDK, error handling-nya, lengkap sekali. Oke. Nah, kemudian model. Nah, ini yang membuat kita tersengang modelnya itu luar biasa banyak sekali. Nah, jadi nggak usah khawatir bahwa nanti kalau di Foundry nggak bisa pakai model-model yang lain, nggak usah khawatir ya. DeepSeek ada tuh, Grok juga ada. Ya. Jadi Azure itu sekarang open terhadap open source. Ya Linux di Azure kan banyak juga. Hampir semua yang ada di Azure. Kalau teman-teman mau pakai Linux. Nah ini total model ada 3.900. Berapa minggu yang lalu saya nyampaikan materi ini, itu masih 3.700. Nah, sekarang sudah 3.900 nih modelnya. Nah, saya sendiri tentu belum sempat nyobain semua dong, karena ini banyak sekali, saking banyaknya. Ya, maka kalau teman-teman mau ikut riset gitu ya, ayo mari bareng-bareng gitu. Nah ini luas sekali ilmunya. Nah mari nanti kita bisa sama-sama untuk diskusikan, mengeksplor tentang model yang ada di Azure Foundry ini. Kita bisa juga pakai Cloud Opus, ya. Kimi, ada yang baru dengar mungkin Kimi ya. MI Image 2E. Nah, sekarang GPT sudah 54 nih ya, GPT 54. GPT 54 Codex. Nah, ini next ini masih banyak sekali sampai 3.901. Oke. Nah, pricing-nya ya. Harga nanti teman-teman bisa cek dulu ya sebelum ini agak juga ini pricing-nya. Harga. Ya. Misalnya agent service and framework. Hosted agent. Memory per hours-nya, file storage ya 0,11 dolar per gigabyte vektor per hari. Singapura juga bisa. Nanti kita bisa hitung sendiri di sini. Produk. Ya, produknya apa? Misalnya
Nah, Foundry itu nih, view sini. Nih, Azure Language Foundry itu PSUG 0,05 0,0. Nah, ini masih Foundry itu masih free ya. Custom Vision. Oh, ada free instant ya. Jadi kalau up to 2 project ini masih free. Ya, di atas itu nanti baru kena charge. Support basic kalau butuh dukungan ya. Nah, ini banyak sekali tuh manfaatnya. Kalau masih tentang yang cost free masih nol nih dolar. Oke. Nah, ini beberapa sudah saya buat Azure Foundry-nya. Sebentar, pakai yang mana ya? Yang tidak begitu secret lah. Ya. Oke. Agent. Nah, safety agent ada. Nah, tampilannya teman-teman lihat kan? Mudah sekali kan dipahami ya. Nih contoh nih. Saya contohkan agent saya ajari dengan data PDF. Ya. Nanti kita bisa minta dia satu paragraf atau artikel yang sumbernya diambil dari PDF itu. Oke. Dulunya adalah oke. Ini saya close dulu ya. Masih dengar ya? Nggak salah ya? Oke, kenapa jadi masih terdengar Bapak? Oke, sip. Saya refresh saja. Nah, tuh, jadi itu. Tunggu, sedikit lagi. Ya. Safety agent. Ya. Proses buatnya bisa dari tampilan tadi awal ya. Kemudian misalnya start building gitu ya. Start building ini. Ya, nanti akan diminta model apa gitu. Ya. Nah, nanti akan langsung dia akan ke sini. Default pertama kali ya. Jadi pertama kali istilahnya adalah playground. Playground buat bukan perosotan anak-anak ya. Ini istilahnya playground. Ya. Makanya kalau translate pakai LLM, ya tutorial bahasa Inggris itu tetap playground ya. Tidak diterjemahkan sebagai tempat bermain. Kalau teman-teman translate dengan translate alat translate, ya itu alat bermain biasanya. Oke. Nah, ini nanti di modelnya bisa kita tambahkan nih apa. Yang contoh ini kita pakai model 41 ya. Nah, saya akan contohkan bagaimana model ini saya tambahkan pengetahuan upload file. Nah, ini sih menurut saya orang non komputer pasti ngerti ini. Jadi AI kita itu ya kita berikan pemahaman dari file eksternal kita. Ya, misalnya saya kasih jurnal deh. Ada di sini nih. Sampel jurnal itu, sorry.
terus jurnal sampel. Nah, jurnal sampel. Cooperative analysis of public administration atau generatif ini ya. Ya. Nah, ini uploading itu sebenarnya sekaligus untuk dia mengekstrak gitu ya data dari file yang kita kirimkan tadi. Nah, itu sukses kan, tinggal di-attach saja. Artinya kita sekarang sudah punya pengetahuan dari file yang kita upload tadi. Kita lihat dulu isinya filenya apa. Ya. Oke. User, bagus, dokumen, MVP, terus apa tuh? Jurnal sampel. Saya pakai yang ini ya. Nah, ini jurnalnya nih. Oh, ya. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita perintahkan agent kita. Ya, kita save dulu. Nah, kalau sudah kita publish ya. Nah, publish-nya ini default-nya ke tim dan Microsoft 365. Kenapa? Karena tadi default-nya adalah security-nya itu harus mengikuti dari Enter ID ya, atau Azure Active Directory atau Enter ID. Maka ya disarankan itu dipublish di sini. Oke. Nah, kita udah save ya. Kita save. Nah, misalnya buatkan paragraf tentang apa tadi? VA ya. Generatif ada. Tentang generatif AI dengan sumber dari file. Dengan sumber referensi dari file. Generatif AI. Oke. Kita coba. Nah, ini hasilnya nih. Nah, tadi kan sumber filenya bahasa Inggris kan. Nah, kita perintahkan para bahasa kan. Nah, itu dia akan jawab dengan bahasa Indonesia. Nah, ini dari paraphrase nih. Ini ada dari paraphrase. Nah, kalimat ini tuh akan diambil dia dari file yang tadi, file yang ini. Nah, maka di bawahnya dia ngasih tahu tuh, ini adalah sumbernya dari sini. Ya. Ini kan 1, 3, 2, 1. Kalau teman nambah file dari satu, nanti dia tahu juga nanti diambil dari file yang kedua, file yang ketiga. Ya, itu kan sangat menentukan sekali kan ketika kita buat artikel dari file jurnal yang kita punya gitu ya. Jadinya kita tidak khawatir nanti hasilnya jadi lalu atau enggak gitu ya. Nah, karena sumbernya udah kita berikan kan sumber pengetahuannya. Nah, ini akan jadi lebih bagus kalau sumbernya kita tambahkan tidak hanya satu tadi ya, kita bisa tambahkan file lain. Nah, bisa juga dari web search nih. Ya, web search. Nanti kita bisa agent ini nanti bisa mengambil dari pencarian web search menggunakan Bing.
ya web search. Buatkan paragraf tentang apa fotosintesis dengan sumber dari web Google Scholar. Nah, karena kita tidak mendefinisikan kan, tambahkan daftar pustakanya gitu ya. Nah, maka dia tidak memberitahu nih apa sumbernya. Oke, agentnya buahnya ini 358 token. Inputnya ya. Oke, versus. Nah, ini versusnya nggak ada. Ini versus, ini web search. Kita cek versus. Nah, dia ngambil dari sini. Ya, web search-nya. Kemudian message-nya hasilnya ini. Ini web search-nya. Ini versus-nya. Nah, ini kan transparan sekali tuh hasilnya. Versus itu dari sini dia ngambilnya. Enak sekali kan? Makanya nggak perlu coding-coding yang lain-lain lah. Ya, cukup dengan Foundry ini semua bisa teratasi menurut saya, bikin model agent apapun ya. Nah, kita bisa nge-trash nih statusnya, create, connect, apps, insect, resource, enable tracing. Oke. Tracing, oke. Nah, nanti bisa menggunakan app insight-nya ya, tracing-nya. Ya, karena belum dikonekkan maka belum muncul nih. Nah, kalau dikonekkan nanti bisa muncul. Pasti saya belum harus dikonekkan dulu sebentar. Nah, ini pakai monitor aja, agent range, agent range-nya ya. Run and token metrics. Nah, ini kelihatan tuh 17.000 token ya. 17.000. Terus total call and agent run ya. Nah, jadi monitoringnya, tracernya, evaluationnya itu disiapin. Jadi kita ayam lah bikin AI di Foundry ini, ya. Jadi nggak usah, aduh nanti bisa jempol nih. Nah, kita bisa memantau di sini. Jadi ya, nggak bisa nggak mungkin jempol gitu penggunaannya. Nah, terakhir saya akan contohkan aplikasi yang saya buat menggunakan Azure Foundry. Nah, namanya Sakti GPT. Nah, ini sudah ada di Play Store-nya Word, ya, di App Store-nya Word. Itu tinggal diketik aja nanti di Sakti. Nah, kalian udah install, maka untuk seperti ini, kalau belum install, nanti klik install gitu ya. Add. Nah, install. Nah. Oke. Nah, misalnya, buatkan paragraf tentang apa tadi? Generatif AI ya. Nah, ini sudah bisa ambil referensi sendiri nih dari PDF yang diupload atau dari Google Scholar. Nah, jadi nanti dia akan ngambil dari Google Scholar atau dari PDF yang kita upload di sini. Nah,
ada generatif AI mungkin. Nah, coba ya. Nah, ini artikelnya tentang public administrasi. Buatkan paragraf tentang administrasi publik. Ya. Oke. Nah, kita ambil dari PDF reference. Kita lihat hasilnya ya. Start. Nah, nih, jadi kalimat ini tuh sumbernya satu itu adalah Vitaliten, yang kedua itu adalah 2000 administrasi manajemen publik ya. Mana sih file ini tuh? Nah, kita lihat di sini. Nah, tuh ya, Vitaliten tuh yang komparatif nih. Jadi sumbernya satu dari sini, dua dari sini. Jadi tidak mungkin teman-teman bikin artikel sumbernya jadi hal nggak mungkin ya, karena semua berdasarkan data yang kita berikan kepada AI-nya. Jadi dia bisa belajar. Nah, ini hasil paraphrase nih, bukan mencaplok gitu ya, mencaplok paragraf ditempelin ini paraphrase nih. Ya, ini udah saya buktikan di dalamnya juga saya tambahkan kodenya untuk di paraphrase sehingga hasilnya benar-benar generatif baru. Kalau dicek di Turnitin ini tidak ada plagiasi karena dia paraphrase dari sumbernya. Ya, sebenarnya plagiasi itu kan kalau kita mensitasi dari buku, satu paragraf kita copy paste ke tulisan kita, meskipun kita sebutkan ini diambil dari Agus Suparno 2024 misalnya ya, itu tetap plagiasi. Kenapa? Karena kita mengambil satu paragraf dari buku saya, plek gitu ya. Nah, yang paling betul adalah kita baca buku referensinya. Nah, kemudian kita punya pengetahuan dari buku itu. Nah, dalam kalimat kita sendiri, baru kita akan ini sumbernya dari sana. Nah, itu nanti kalau dicek plagiarisme nggak kena ya, akan lolos karena kalimatnya berbeda tapi tujuannya sama. Nah, itu kan paraphrasing kan fungsinya begitu. Jadi memparaphrase kalimat yang berbeda tapi sebenarnya intinya adalah sama. Oke. Ini disebut dengan Azure AI Foundry ini teman-teman. Nah, silakan yang berguna di waktu yang sempit ini, mudah-mudahan menjadi trigger apa nih kira-kira yang bisa saya berikan untuk masyarakat luas atau organisasi dengan kemampuan dari generatif AI. Oke. Terakhir, aplikasi ini sudah banyak dipakai dosen-dosen juga ya, sebagai inspirasi buat teman-teman ya, bukan apa-apa, menyampaikan ini bahwa nyata gitu membuat aplikasi AI itu ternyata mudah, buktinya itu ada ya. Saya tidak beromong-omong. Baik, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silahkan kalau tanyakan bisa tanyakan. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa nanti saya jadikan PR ya, karena AI ini sangat luas. Saya menjadi sangat luas. Saya sendiri baru bisa mengeksplor hanya beberapa bagian saja. Terima kasih. Silakan saya kembali ke Mbak Salwa. Baik, terima kasih banyak Pak Agus ya untuk materinya malam hari ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin ini penutup yang luar biasa ya bagi teman-teman, dan mungkin ini yang pertama kali hadir. Sepertinya teman-teman semoga nanti kalau misalnya teman-teman dapat giveaway ya, syukur-syukur alhamdulillah dapat. Tapi kalau misalnya enggak, jangan khawatir karena teman-teman pulang nggak cuma bawa giveaway tapi ya bawa ilmu yang bermanfaat ya dari pemaparan materi yang tadi Pak Agus sampai. Jadi luar biasa ya untuk Pak Agus dan juga untuk teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin Pak Agus izin sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya, sesi tanya jawab. Mungkin kita akan mengisi pretest dulu. Mumpung mungkin tadi masih fresh ya pemaparan materi dari Pak Agus. Jadi teman-teman silahkan untuk diisi terlebih dahulu untuk pretestnya ya, yang sudah tampil di layar.